Selamat bertemu kembali, selamat Sabat, selamat petang kepada kita semua. Kita akan teruskan memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kita selama kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus seperti gembala. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Dalam LPMI 204 kita akan menyanyi bersama. Yesus seperti gembala, kami ini domba-Nya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi Tuhan ku berkata, Yesus telah bayar hutang dosaku. Meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Mari kita puji nama Tuhan dalam buku LPMI 212. Mari kita memuji bersama.
basuh di muka tahtanya. Ku puji namanya dari Raja Yesus. Ku terima mahkota. Yesuslah bayar utang dosaku, meski dosaku besar, Tuhan telah membasuh. Selamat hari Sabat, selamat petang dan selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam perbaktian atas talian melalui YouTube channel Seru Ministry. Terima kasih karena Anda terus bersama kami. Saya percaya Tuhan telah memberkati kita semua karena walaupun dalam suasana PKPB, kita masih dapat berbakti bersama-sama dan menjayakan aktiviti penginjilan melalui YouTube channel ini. Saya, Stanley Gura, pemimpin acara untuk malam ini, merasa senang sekali untuk mengalu-alukan kehadiran semua teman-teman di sini dan para anggota walaupun dimanapun Anda berada pada malam ini. Penyampai pelajaran untuk malam ini ialah Elder Moti Mojitol, sementara lagu istimewa akan disampaikan oleh kawan kita daripada Pitas, yaitu Edel Elvera Andrew. Doa penutup juga disampaikan oleh pembicara nanti. Sebelum kita teruskan kebaktian pada Sabat malam ini, saya suka untuk membawa kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih kebaikan-Mu sehingga kami beroleh kesehatan yang baik dan kecukupan dalam segala aspek. Malam ini saya berdoa khusus acara Minggu Doa ini, kira pelajaran daripada acara ini sampai kepada semua mereka yang melihat dan mendengarnya supaya ia menjadi berkat dalam kehidupan rohani kami dan menjadi sumber kekuatan lebih-lebih lagi dalam situasi dunia pada masa ini. Terimalah acara perbaktian kami pada malam ini dan biarlah ia terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan karena sudah mengampuni kami daripada segala dosa dan pelanggaran kami sehingga kami dilayak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat malam, selamat hari Sabat buat para penonton. Selamat bertemu lagi dalam siaran Seru Ministry. Baiklah, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah sexuality dan gaya hidup Kristen. Saya suka untuk memulakan pelajaran ini dengan sebuah cerita mengenai Monica, seorang wanita yang dibesarkan dalam keluarga Seventh-day Adventist. Menjalani gaya hidup Kristen adalah suatu hal yang biasa baginya dan semula jadi. Satu ketika, dia belajar di sebuah college Adventist dan dia bertemu seorang jejaka lelaki yang bernama Mark. Mereka sering meluangkan masa bersama-sama, berdua-duaan, hingga akhirnya terjerumus dalam hubungan seksual atau intim. Monica tahu Alkitab melarang itu sebelum berkawin, sehingga ia sering berbisik di dalam hati dan berpikir, bagaimana sesuatu yang begitu baik menjadi salah. Namun hal ini bukan terjadi kepada Mark dan Monica saja. Menurut statistik Pusat Kesehatan Nasional di USA, United States of America, 88,8% wanita berusia 15 hingga 44 tahun dan 89,9% lelaki berusia dari 20 tahun hingga 44 tahun dilaporkan terlibat dalam hubungan seksual sebelum nikah. Rata-rata pengalaman seksual pertama adalah dalam lingkungan 17
tahun bagi wanita dan bagi lelaki adalah 70 tahun. Sepertinya sudah menjadi tren pada masa serba modern kini. Namun, kita sudah tentu tahu bahwa seks sebelum nikah adalah salah dan dosa. Baiklah, kita teruskan apa kata Alkitab mengenai seksualiti. Jika ikut kata sastrawan yang bijaksana, mereka menggunakan gambar seksual untuk menggambarkan kebijaksanaan, sindiran, situasi dunia, dan sifat-sifat manusia pada zaman kini. Namun, Injil pula menggunakan ayat peringatan, memberi pengajaran, dan perbuatan Yesus untuk membentuk tingkah laku seksual kepada pengikut-pengikutnya. Dan seperti kita semua, sebagai yang percaya kepada Yesus Kristus. Alkitab juga memberi panduan, peranan hubungan yang sihat mengenai seksual. Begitu juga surat-surat Paulus yang banyak menangani persoalan konflik mengenai perlakuan seksual. Dalam Kejadian 1 ayat 27, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia dengan identiti seksual yang berbeza, yaitu lelaki dan perempuan. Adam dari debu tanah dan Hawa dari tulang rusuk Adam. Kini memperlihatkan seksual itu adalah satu keakraban atau kesatuan yang dikongsikan oleh Adam dan Hawa, atau lelaki dan wanita, bukan lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Karena itu sudah salah. Dalam ayat Kejadian 2 ayat 23 hingga 25, saya bacakan di sini. Berkatalah manusia itu, ini dia tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku. Dia akan dipanggil perempuan karena dia diambil daripada lelaki, kata Adam. Itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapa dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka berdua menjadi satu. Kedua-dua manusia dan istrinya itu bertelanjang bulat, tetapi mereka tidak berasa malu. Daripada ayat ini menjadi satu daging merangkumi satu fisikal. Pikiran, jiwa dua individu yang berbeza, bukan dua individu yang tidak berbeza. Ini merangkumi kesatuan fisikal, mental, emosi, dan rohani yang sejajar dengan sifat menyeluruh tentang kita sebagai manusia, di mana dalam ayat ini mengajar kesatuan adalah sangat penting. Kesatuan yang menurut Alkitab, yaitu lelaki dan perempuan. Itulah yang seksual yang diajarkan melalui Alkitab. Dalam ayat Matius 19 ayat 4 hingga 6, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak mula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sebagai keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus menegaskan bahwa perkawinan harus menjadi penyatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh satu lelaki dan satu wanita. Itulah seksual menurut Injil. Dan ada banyak lagi. Kesatuan ini juga bermaksud untuk memberi kegembiraan, kesenangan, kelengkapan fisikal, yaitu kesatuan antara dua identiti, yaitu lelaki dan wanita yang Tuhan sudah rencanakan. Sementara Alkitab berbicara tentang kegembiraan, hubungan intim dalam perkawinan, Alkitab juga memperincikan ungkapan seksualiti yang salah dan kesan negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Kamu pasti tahu dan paham apakah kesan negatif daripada ungkapan yang salah daripada Injil itu. Tentu sekali seperti homoseksual, sumbang mahram, pencabulan, hubungan intim sebelum nikah, dan juga poligami.
Seperti di dalam ayat Tesalonika 4 ayat 3 hingga 5. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam Roma 1 ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ayat ini menerangkan atau menjelaskan kepada kita bahwa tingkah laku ini merosakkan tujuan indah Tuhan untuk seksualiti manusia yang Tuhan sudah rencanakan. Kita diperingatkan untuk tidak terlibat dengan ayat yang dibacakan sebentar tadi, karena Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah untuk manusia. Apakah identiti yang diberikan Tuhan pada kita? Nah, sexuality adalah asas untuk identiti pribadi kehidupan masyarakat pada zaman Alkitabiah sehingga kini. Kesadaran tentang diri kita adalah asas kepada bagaimana kita berhubung dengan orang lain. Jika kita tidak sadar tentang identiti kita, maka kita boleh menghadapi satu masalah, yaitu kecelaruan identiti atau kecelaruan jantina. Itulah wujudnya satu perkataan yang kita panggil bondan, homoseksual. Itulah berlaku jika kita tidak ada kesadaran tentang diri kita atau identiti kita. Kitab suci dengan jelas menunjukkan siapa diri kita dan bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita dan kehidupan Kristen kita. Di Taman Eden, Tuhan memberikan anak-anaknya 2 penanda identiti. Yang pertama ialah hari Sabat yang mengingatkan kita bahwa Dia adalah pencipta dan Tuhan kita. Dan yang kedua, kepribadian kita yang diciptakan sebagai lelaki atau perempuan menurut gambar Tuhan. 2 penanda identiti ini akan selalu menjadi asas bagi identiti manusia dalam kehidupan Kristen. Saya teruskan dalam satu artikel yang ditulis oleh David Thomas yang bertajuk Sexuality sebagai suatu yang suci. Artikelnya berbunyi seperti ini. Oleh kerana sexuality adalah sebahagian daripada zon instruksi, di mana kita menganggapnya sebagai hal yang suci, jika tidak dihormati dengan betul dan diperlakukan dengan hambar, seseorang itu pasti akan merasa diremehkan dan dicabul. Penyalahgunaan seksualiti atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain menjadi penyakit dan merosakkan, kerana tempat kudus dalam kehidupan telah dipijak-pijak. Oleh itu, seksualiti ini adalah sebenarnya sesuatu yang sangat suci jika kita menghormatinya. Tetapi jika kita melanggarnya atau memijaknya, ia menjadi satu atau memberi kesan yang negatif kepada kita. Dan kita akan melihat nanti apakah kesan dia. Kesan yang kekal. Berbalik kepada cerita Mark dan Monica, semasa percintaan mereka yang penuh berai, keterujaan, keseronakan, sensual, menemani perhubungan sulit mereka, tetapi kemudian mereka mengalami rasa bersalah, kesedihan, ketakutan, dan penyesalan, dan akhirnya mereka berpisah. Dengan masing-masing mereka membawa parut luka yang dipengaruhi pribadi dalaman mereka, merosakkan persepsi diri dan hubungan mereka dengan orang lain. Itulah yang saya maksudkan jika kita melanggar kesucian seksualiti ini. Kita pasti akan mendapat kesan yang negatif itu. Salah satu contohnya ialah
mungkin kita akan berasa malu pada diri kita kepada masyarakat sekitar walaupun mereka tidak tahu. Dan yang kedua, mungkin masyarakat sekitar apabila mengetahui benda itu, mereka akan memandang kita dengan serong. Namun, penyembuhan datang hanya melalui pertaubatan dan kembali kepada Tuhan. Saya suka untuk ambil satu contoh kisah dalam Alkitab, yaitu kecurungan seksual terdapat dalam kisah Daud dan Batsheba yang tercatat dalam 2 Samuel ayat 11. Tuhan telah memberkati Daud dengan berkat yang besar. Kerajaannya berkembang dengan kuat. Tetapi melalui dosa nafsu dan perzinaan diikuti dengan pembunuhan, Daud jatuh ke dalam jurang kesedihan yang tidak pernah sembuh selamanya. Walaupun dia bertobat sepenuhnya dan mendapat pengampunan dari Tuhan. Dalam Alkitab sudah menyatakan itu, bahwa apabila kita melanggar rencana Tuhan yang sepatutnya indah, kita akan merasakan sesuatu benda yang tidak akan sembuh sepenuhnya, seperti Daud rasakan. Tuhan tidak pernah bermaksud agar kita banyak kesan negatif akibat hubungan seksual yang tidak sah dan tidak wajar. Tuhan tidak bermaksud itu. Dalam Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Daripada ayat ini, dia memperingatkan bahwa bahkan pemikiran yang tidak suci itu juga adalah berbahaya. Begitu juga dengan halnya pornografi dalam semua bentuknya, dalam Mazmur 101 ayat 3. Dalam ayat 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, daripada ayat ini jelas sekali bahwa Tuhan mau kita jauhkan diri kita daripada percabulan ataupun hawa nafsu yang tidak baik yang boleh merosakkan keindahan yang seksualit yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Dalam rencana Tuhan, itulah sebabnya mengapa Tuhan dalam kasih dan perhatiannya bagi kita, Dia menggariskan cara yang terbaik untuk hidup. Dia juga memberi petunjuk yang jelas dalam pengurusan hal pribadi, pengurusan seksualiti kita di dalam kehidupan kita ini. Dan yang paling penting sekali, dengan mengikuti rencananya, kita menjadi rela untuk menerima semua nikmat yang Dia ingin karuniakan. Sama seperti bujang atau yang berkawin, kita memperoleh kepuasan dan keamanan dalam mengetahui bahwa kita dicipta menurut gambarnya. Kita harus bangga karena kita diciptakan menurut Tuhan, di mana Dia mempunyai rancangan yang indah untuk memuaskan hidup kita, dan juga Dia pasti akan memenuhi keinginan terdalam kita dalam kehidupan Kristen kita. Itu saja pelajaran kita pada malam ini. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas pelajaran-Mu yang begitu indah, di mana pelajaran ini mengajar kami dan memberi kami pengajaran, panduan hidup kami dalam mengatur identiti kami dan juga hal pribadi kami dan juga aktiviti-aktiviti kehidupan kami seharian menurut kehidupan Kristiannya Bapak. Bapak berkati pelayanan kami ini, agar pelayanan ini dapat memberi berkat buat mereka yang sedang mendengar, tidak kira di mana saja mereka berada pada saat ini Bapak. Bapak terima kasih Bapak atas pelajaran ini, berkati pelajaran ini agar yang memberi yang terbaik untuk dalam kehidupan kami nanti ya Bapak. Sementara menunggu kedatangan-Mu yang kali kedua ya Bapak. Ampuni dosa kami ya Bapak, agar saat ini kami layak depan-Mu
dan suci hadapan-Mu, dan apa yang kami minta Engkau perkenankannya Bapak. Semua ini Bapak kami minta dan kami serah hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin.